Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Untuk itulah kita sangat dianjurkan untuk memohon ampunan dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita tidur malam, kita umat muslim dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa perlindungan. Kemudian dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Uspuri dalam kitabnya Al-Mawahiz Al-Uspuriyah menukil riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sebanyak 3 kali ketika hendak tidur, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak daunan pepohonan, meskipun sebanyak butiran pasir lembut, dan meskipun sebanyak hari dunia. Muhammad bin Sa'id bin Muhammad berkata, aku mendengar Abu Sahal Al-Bukhari yang menjadi juru azan di Masjid Bani Ma'ruf, kota Bukhara. Beliau adalah seorang yang soleh. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan aku melihat seseorang berkata, ini adalah sahabat Abu Bakar, ada di sisi kanan Nabi, dan sahabat Umar bin Khattab ada di sisi kiri Nabi. Lalu aku datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berjabat tangan denganku, kemudian sahabat Abu Bakar menjabat tanganku, kemudian sahabat Umar menjabat tanganku. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al-Walid dari Al-Tiyah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri berkata, barang siapa hendak tidur membaca sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan, meskipun sebanyak butiran pasir lembut, meskipun sebanyak dedaunan pepohonan, dan meskipun sebanyak bilangan hari dunia. Aku mengira kalau dikatakan pula meskipun dosa-dosanya itu sebanyak tetesan air hujan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis ini berasal dari engkau wahai Rasulullah? Beliau pun memberi isyarat ya dengan menganggukkan kepala beliau. Subhanallah, itulah dasarnya membaca istighfar sebelum tidur. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan dan manfaat istighfar bila kita rutin istiqomah senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat dan keutamaannya yang pertama adalah dibukakan pintu rezeki. Di zaman sekarang ini tentu uang sangatlah berarti, namun jangan terlalu mengandalkan uang, karena uang bisa menjebak kita. Salah satu ujian seorang muslim yaitu kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim jadi buta karena harta. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah. Salah satunya dengan mengucapkan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12,
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kedua adalah menghapuskan dosa. Keutamaan baca istighfar dapat menghapuskan dosa dan mencegah terjadinya azab karena pertaubatan seorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang ketiga adalah dimudahkan segala urusan. Nabi Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan semua kesempitan yang dialami oleh seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah mendapat kebaikan di dunia. Dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah dengan niat yang tulus dan ikhlas, bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3, dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang punya keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Yang kelima adalah dikabulkan doa dan hajatnya. Berdoa merupakan kegiatan seorang muslim untuk memohon sesuatu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Yang keenam adalah terhindar dari musibah. Manfaat membaca istighfar juga dapat menghindarkan seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang ketujuh adalah menurunkan keberkahan dari langit. Sesuai dengan isi kandungan surat Qaf ayat 9 yang menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan oleh Allah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Yang kedelapan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita taat melakukan ibadah wajib dan menjalankan ibadah sunnah, maka secara tidak sadar kita menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Allah bersama hambanya yang taat beribadah kepadanya. Membaca istighfar juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah melalui bacaan-bacaan istighfar yang senantiasa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Untuk itulah kita sangat dianjurkan untuk memohon ampunan dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita tidur malam, kita umat muslim dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa perlindungan
kemudian dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Uspuri dalam kitabnya Al-Mawahiz Al-Uspuriyah menukil riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sebanyak 3 kali ketika hendak tidur, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak daunan pepohonan, meskipun sebanyak butiran pasir lembut, dan meskipun sebanyak hari dunia. Muhammad bin Sa'id bin Muhammad berkata, aku mendengar Abu Sahal Al-Bukhari yang menjadi juru azan di Masjid Bani Ma'ruf kota Bukhara. Beliau adalah seorang yang soleh. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan aku melihat seseorang berkata, ini adalah sahabat Abu Bakar, ada di sisi kanan Nabi, dan sahabat Umar bin Khattab ada di sisi kiri Nabi. Lalu aku datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berjabat tangan denganku, kemudian sahabat Abu Bakar menjabat tanganku, kemudian sahabat Umar menjabat tanganku. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al-Walid dari Al-Qiyah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, barang siapa hendak tidur membaca sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan, meskipun sebanyak butiran pasir lembut, meskipun sebanyak dedaunan pepohonan, dan meskipun sebanyak bilangan hari dunia. Aku mengira kalau dikatakan pula meskipun dosa-dosanya itu sebanyak tetesan air hujan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis ini berasal dari engkau wahai Rasulullah? Beliau pun memberi isyarat ya dengan menganggukkan kepala beliau. Subhanallah, itulah dasarnya membaca istighfar sebelum tidur. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan dan manfaat istighfar bila kita rutin istiqomah senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat dan keutamaannya yang pertama adalah dibukakan pintu rezeki. Di zaman sekarang ini tentu uang sangatlah berarti, namun jangan terlalu mengandalkan uang, karena uang bisa menjebak kita. Salah satu ujian seorang muslim yaitu kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim jadi buta karena harta. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah. Salah satunya dengan mengucapkan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kedua adalah menghapuskan dosa. Keutamaan baca istighfar dapat menghapuskan dosa dan mencegah terjadinya azab karena pertaubatan seorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Yang ketiga adalah dimudahkan segala urusan. Nabi Muhammad SAW beliau juga menjelaskan bahawa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan semua kesempitan yang dialami oleh seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah mendapat kebaikan di dunia. Dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah dengan niat yang tulus dan ikhlas, bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang punya keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Yang kelima adalah dikabulkan doa dan hajatnya. Berdoa merupakan kegiatan seorang muslim untuk memohon sesuatu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tentu menginginkan doanya terkabul. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Yang keenam adalah terhindar dari musibah. Manfaat membaca istighfar juga dapat menghindarkan seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang ketujuh adalah menurunkan keberkahan dari langit. Sesuai dengan isi kandungan surat Qaf ayat 9 yang menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan oleh Allah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Yang kedelapan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita taat melakukan ibadah wajib dan menjalankan ibadah sunnah, maka secara tidak sadar kita menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Allah bersama hambanya yang taat beribadah kepadanya. Membaca istighfar juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah melalui bacaan-bacaan istighfar yang senantiasa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.